Pelatih Laos, Ha Hyok-jun, melontarkan pujian terhadap timnas Indonesia jelang bentrokan di Piala AFF 2024. Laos baru saja mengalami kekalahan telak atas Vietnam dengan skor 1-4. Setelah itu, tim SAT akan bertandang ke markas skuad Garuda. Sejatinya Laos tampil cukup apik karena bisa menahan Vietnam frustasi tak mencetak gol di babak pertama. Namun di paruh kedua, mereka harus mengakui kehebatan lawan. Menurut Ha Hyok-jun, kondisi fisik yang menjadi alasan mengapa Laos bisa kalah telak dari Vietnam di matchday pertama Piala AFF 2024. Saya tahu bagaimana Vietnam bermain dan telah membuat rencana untuk menghadapinya. Namun, kemampuan fisik kita terbatas, ucap Ha Hyok-jun. Selanjutnya, Laos akan terbang ke Indonesia untuk melawan skuad asuhan Shin Tae-yong. Ha Hyok-jun memberikan pujian terhadap tim yang diasuh oleh seniornya. Indonesia tim yang kuat. Besok, pagi-pagi buta kami akan melakukan perjalanan jauh ke Indonesia. Kami mencoba pemain pulih dan merasa nyaman. Jelas, Ha Hyok-jun. Pertandingan Timnas Indonesia versus Laos dijadwalkan pada Kamis 12 Desember 2024. Laga ini bakal digelar di Stadion Manahan, Solo. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengatakan bahwa para pemainnya mengalami kelelahan menjelang pertandingan melawan Laos di ajang Piala AFF 2024. Kedua tim akan berlaga di Stadion Manahan, Solo, pada 2024 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini pertandingan di kandang pertama kami di Piala AFF 2024. Kemarin di Myanmar, kami datang away dan menang dengan skor 1-0. Tetapi pemain sekarang dalam kondisi sangat lelah, ujar Shin Tae-yong. Pada Senin, 9 Desember 2024, Timnas Indonesia telah melakoni laga melawan Myanmar di Stadion Tuwuna, Yangon. Skuad Garuda menang dengan skor 1-0 berkat gol Asnawi Mangkualam. Mereka kemudian langsung kembali ke tanah air dan baru tiba di kota Solo pada Selasa malam. Menurut Shin Tae-yong, rentang waktu itu membuat masa pemulihan para pemain sangat minim. Namun, Shin Tae-yong menyatakan tim akan tetap berusaha semaksimal memulihkan kondisi fisik para pemainnya. Ia ingin Doni Tri Pamungkas dan kawan-kawan bisa tampil lebih baik lagi melawan Laos. Meskipun sesi latihan hanya bisa dilakukan 1 hari, ia tetap optimistis para pemain, yang rata-rata masih berusia di bawah 22 tahun, bisa menyesuaikan. Shin Tae-yong pun berharap dukungan penuh dari para supporter untuk para pemain muda Indonesia. Ia ingin pemain dapat berkembang lebih jauh dibandingkan sekarang. Ia juga memastikan akan beradaptasi dengan pemain yang sudah ada, termasuk memanfaatkan pemain yang bisa bermain di beberapa posisi alias pemain serba bisa di Piala AFF 2024. Dia memastikan tidak melakukan rotasi pemain lawan Laos. Tidak banyak pemain yang bisa digantikan dan akan bekerja semaksimal mungkin setiap pertandingan, kata Shin Tae-yong. PSSI memberi kabar baik soal proses naturalisasi winger kanan FC Utrecht oleh Romeni. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan, proses naturalisasi oleh Romeni masih menunggu masa reses DPR RI yang berlangsung pada 6 Desember 2024 hingga 20 Januari 2025. Disinyalir setelah masa reses selesai, proses naturalisasi pesepak bola 24 tahun itu langsung dibahas di DPR. Alhasil, kemungkinan pada Februari 2025 oleh Romeni bisa mengambil sumpah WNI. Ini kan DPR lagi reses juga, jadi kita tunggu saja. Kan lagi panjang reses ini, kata Arya Sinulinga. Jika bisa mengambil sumpah WNI pada Februari atau selambat-lambatnya awal Maret 2025, oleh Romeni otomatis bisa memperkuat Timnas Indonesia di matchday ke-7 dan ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada 2 matchday itu, Timnas Indonesia dijadwalkan bertandang ke Australia dan menjamu Bahrain. Kehadiran oleh Romeni dibutuhkan Timnas Indonesia yang membidik hasil positif dalam 2 laga di atas. Setelah melawan Australia dan Bahrain, Timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan terakhir pada Juni 2025. Skuad Garuda akan menjamu Cina dan Jepang.
Arya Sinulinga juga memastikan belum ada penambahan naturalisasi untuk saat ini. Ole Romeni menjadi prioritas PSSI untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Tagar Shin Tae-yong out menggema di media sosial. Media sosial X diramaikan dengan tagar Shin Tae-yong out usai timnas Indonesia kalah 4-0 atas Jepang. Shin Tae-yong disebut gagal memanfaatkan pemain naturalisasi yang ada untuk menahan Jepang. Timnas Indonesia sebelumnya ditargetkan dapat menahan imbang Jepang, namun akhirnya kalah telak. Timnas Indonesia dipukul habis dengan skor mencolok 4-0. Lebih menyakitkan lagi, Timnas Indonesia kalah di kandang. Dengan kekalahan melawan Jepang, maka semakin berat langkah Timnas lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Timnas Indonesia terbenam menjadi juru kunci grup C dengan torehan 3 angka. Bahkan Timnas Indonesia mengalami 2 kekalahan beruntun di kualifikasi. Sebelumnya, publik sempat optimis dengan datangnya beberapa pemain naturalisasi. Namun, Timnas Indonesia tetap tak berdaya, bahkan gagal mencetak sebiji gol pun ke gawang Jepang. Kini, tagar STY out trending di X mendapat hampir 4.000 postingan hingga berita ini ditulis. Dah saatnya cari pelatih yang bisa nangangin pemain diaspora Indo, tulis akun X @ardikaara. Dan masih banyak lagi beberapa komentar miring warganet usai laga melawan Jepang. Posisi Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia mendapat sorotan tajam usai menelan kekalahan telak 0-4 dari Jepang. Tak hanya karena kekalahan telak, pelatih asal Korea Selatan itu mendapat sorotan negatif karena mengabaikan Eliano Reijnders dan tak memasukkannya ke skuad untuk melawan Jepang. Karenanya, muncul tagar stay out. Pada tagar ini, banyak yang meminta Shin Tae-yong digantikan oleh pelatih asal Belanda yang cocok dengan pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Dari sekian banyak pelatih Belanda, nama Giovanni van Bronckhorst muncul sebagai nama teratas karena dirinya punya ikatan dengan Indonesia. Ya, Van Bronckhorst punya ikatan dengan Indonesia karena memiliki darah Maluku. Selain itu, ia juga punya rekam jejak apik sebagai pelatih. Saat ini, pria berusia 49 tahun itu melatih raksasa Turki, Besiktas, usai sempat menukangi Rangers dan Feyenoord. Giovanni van Bronckhorst merupakan mantan pesepak bola yang kini menekuni dunia kepelatihan. Ia lahir di Rotterdam, Belanda, pada 5 Februari 1975. Meski lahir di Belanda, Van Bronckhorst punya darah Indonesia dari ibunya yang bernama Francine Sapulete dan merupakan orang asli Maluku. Tak hanya dari ibunya, darah Indonesia juga mengalir dari ayahnya, Victor Van Bronckhorst yang berdarah Indonesia Belanda. Ia telah banyak membela klub besar Eropa seperti Arsenal dan Barcelona. Tak hanya itu, kiprah apik Van Bronckhorst membuatnya dipercaya membela timnas Belanda. Total 106 caps dibuatnya, termasuk saat menjadi kapten dan membawa De Oranje ke final Piala Dunia 2010. Dengan pengalamannya itu, menarik menanti apakah ia siap menggantikan Shin Tae-yong sebagai pelatih Indonesia. Ole Romeni saat ini sedang dalam proses pengalihan kewarganegaraan agar dapat memperkuat timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Striker yang bermain untuk FC Utrecht tersebut telah tiba di Indonesia untuk menyelesaikan administrasi dan menjalani tes medis. Timnas Indonesia kini berada dalam kondisi sulit untuk mempertahankan peluangnya lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan hanya meraih 3 poin dari 5 pertandingan, tim yang dijuluki Garuda ini terpuruk di dasar klasemen grup C. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan dari Timnas Arab Saudi dalam matchday ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain yang bernama lengkap Ole Terhar Romeni memiliki kualifikasi untuk memperkuat tim nasional Indonesia berkat ibunya yang berasal dari keluarga dengan latar belakang Medan. Dengan tinggi badan mencapai 185 cm, Ole Romeni diprediksi akan menjadi striker yang ideal untuk timnas Indonesia. Kemampuannya dalam mencetak gol melalui sundulan sangat diuntungkan oleh umpan-umpan lambung yang diberikan oleh winger lincah tim Garuda. Selain itu, Romeni juga dikenal memiliki kemampuan dalam melepaskan tembakan yang akurat
serta penyelesaian akhir yang sangat baik. Atribut-atribut tersebut terlihat jelas dari jumlah gol yang telah dia koleksi di level klub. Berdasarkan data dari Transfermarkt, Romeni telah berhasil mencetak 39 gol dan memberikan 15 assist dalam 177 pertandingan di berbagai ajang di level klub. Dari total 39 gol yang dicetak, 12 diantaranya diraih saat bermain untuk NEC Nijmegen, sedangkan 14 gol lainnya dicetak saat mengenakan seragam FC Emmen. Selain itu, dia juga berhasil mencetak 10 gol saat membela NEC Nijmegen U19, 1 gol untuk FC Utrecht, dan 2 gol saat bermain di NEC Nijmegen U21. Dengan segala kemampuan yang dimilikinya, kehadiran Ole Romeni diharapkan dapat meningkatkan ketajaman lini depan tim Garuda.